Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan ku bahas dan prediksi Wak ya, datang dari Premier League Inggris, Bundesliga Jerman, Serie A Italia, La Liga Spanyol, dan Liga 1 Prancis Wak ya. Kembali kita membahas ya kan liga-liga top Eropa ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini datang dari Premier League Inggris ya kan, yang pertemuan antara Aston Villa versus Fulham. Namun seperti biasa Wak ya, sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Aston Villa Wak ya, setelah kemarin gacor parah ya kan, bantai-bantai terus, akhirnya performanya menurun di 2 pertandingan terakhir Wak ya. Jadi sini 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan beruntun Wak ya. Bisa-bisanya kemarin waktu di FA Cup dihantam Wak sama Crystal Palace ya kan, dengan skor 3-0 ya kan Wak ya. Sementara di Fulham di 5 pertandingan terakhirnya ya kan, itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya kan. Kalau ini udah biasa loh ya, namanya tim papan tengah memang gini-gini aja performanya ya kan. Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu didominasi kali sama Aston Villa Wak ya, dengan memenangkan 5 kali beruntun di 5 pertemuan terakhir Wak ya. Jadi memang nggak pernah mencicipi kemenangan Fulham saat bertemu dengan Aston Villa ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Aston Villa. Jadi 5 pertandingan kandangnya win streak Wak ya, nggak terkalahkan main di kandang, bahkan sekelas Newcastle pun dibantai 4-1 ya kan Wak ya. Sementara di Fulham di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara di kedua tim di pekan yang ke-35 Premier League Inggris. Jadi klasemen sementara oke ya, Aston Villa berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 57 poin. Sementara di Fulham berada di peringkat 8 dengan sudah mengantongi 51 poin Wak ya. Kalau untuk Aston Villa masih punya asa Wak ya, masih ada beberapa match lagi. Kalau misalnya konsisten terus yang di atasnya ini banyak yang meleset, bisa jadi Aston Villa dapat zona UCL ya kan Wak ya, dan main UCL di musim depan ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Aston Villa lah pastinya kan Wak ya. Karena Aston Villa juga masih punya target Wak ya untuk masuk ke zona UCL ya kan. Ada beberapa match lagi tersisa ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min 3/4 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 23/4 Wak ya. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Aston Villa dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan antara RB Leipzig versus Bayern Munchen. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Leipzig ya mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 2 kali kekalahan, dan di match terakhirnya bisa-bisanya dibantai sama Frankfurt 4-0 ya Wak ya. Sementara di Bayern Munchen ya Wak, di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 1 kali kekalahan ya kan. Terus head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu lumayan berimbang Wak ya, karena berhasil dimenangkan Munchen 2 kali, dimenangkan Leipzig 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Tapi yang jadi catatan penting itu di match pertemuan terakhirnya Wak ya, itu Leipzig dibantai Munchen dengan skor 5-1 ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Leipzig. Di 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan Wak ya. Sementara di Bayern Munchen di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Untuk Bayern Munchen juga 5 pertandingan tandang nggak tersentuh kekalahan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-32 Bundesliga Jerman.
Jadi di klasemen sementara, oke, yang sudah bisa dipastikan sebenarnya ya kan Bayern Munchen juara Bundesliga musim ini ya kan, dan akhirnya kutukan Harry Kane terhapus ya kan. Soalnya biasanya tim apa aja yang dibela ya nggak juara-juara ya kan. Kayak musim lalu dia baru datang tiba-tiba secara mengejutkan Leverkusen yang juara ya kan. Orang masih percaya kutukan itu ya kan. Akhirnya itu terbantahkan di musim ini Wak ya. Walaupun di Liga Champions harus gugur, tapi setidaknya udah ada trofi lah musim ini ya kan, trofi Bundesliga ya kan. Sementara Leipzig berada di peringkat 5 dengan sudah mengantongi 49 poin Wak ya. Jika konsisten bisa masuk UCL lagi musim depan Wak ya, setidaknya bisa menggeser Freiburg lah ya kan. Hanya beda 2 poin aja soalnya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, walaupun di sini Bayern Munchen udah juara, tapi menurut aku mainnya tetap ngegas ya kan. Nah, nggak ada cerita ampun lah ya kan, sama kayak PSG juga lah, mirip-mirip ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Bayern Munchen Wak ya. Terus untuk di handicapnya ada di min 1 bola Wak ya. Untuk di over undernya ada di over 3,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Bayern Munchen ya kan dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini datang dari Serie A Italia ya kan, yang mempertemukan antara Lecce versus Napoli. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Lecce Wak ya, nggak pernah merasakan kemenangan ya kan, hanya mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara Napoli di sini di 5 pertandingan terakhirnya nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, masih didominasi sama Napoli Wak ya, dengan memenangkan 3 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Lecce. Di 5 pertandingan kandangnya lebih parah ternyata Wak ya, hanya mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan ya kan. Sementara Napoli di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan Napoli pertandingan tandang kurang Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 Serie A Italia. Jadi di klasemen sementara Wak ya, Lecce itu berada di peringkat 17 Wak ya. Aduh, nyaris degradasi ya kan Wak ya, hanya selisih 2 poin dari zona degradasi ya kan. Yaitu hanya baru mengantongi 27 poin aja ya kan Wak ya. Sementara Napoli berada di peringkat 1 Wak ya, masih jadi pemuncak klasemen, beda 3 poin sama Inter Milan. Pokoknya masih berpeluang Scudetto lah dua tim ini Wak ya. Tinggal nunggu siapa yang terpleset aja ini ya kan. Untuk Atalanta, Juventus, Bologna udah nggak ada harapan, soalnya udah jauh kali Wak ya dengan peringkat 1 dan peringkat 2-nya ya kan. Jadi di sini yang masih bisa berharap besar untuk Scudetto musim ini ya Napoli atau Inter Milan ya kan Wak ya. Inter juga banyak blundernya Wak ya, di 2 pertandingan terakhir bisa-bisanya kalah terus ya kan. Lawan Bologna kalah, terus lawan AS Roma juga kalah ya kan Wak ya. Itu buat Napoli jadi lebih berpeluang besar buat Scudetto musim ini ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, dan inilah match yang patut kalian boom besok ya, karena Napoli di sisa match harus tetap konsisten ya kan, kalau nggak mau dipotong sama Inter ya kan, soalnya poinnya nggak terlampau jauh juga, hanya selisih 4 poin ya kan. Itu dengan Napoli draw sekali, terus kalah sekali, Inter menang 2 kali beruntun, udah jelas terkejar ya kan Wak ya. Jadi di sini Napoli harus memanfaatkan sisa match yang ada ya kan. Jadi aku di sini ambil Napoli pastinya kan Wak ya. Saran aku boom Napoli Wak ya, karena ini gak ada cerita tolong menolong ya. Walaupun Lecce tipis dari zona degradasi, tapi Napoli nggak bisa nolong, sorry ya kan, karena masih butuh poin juga untuk memastikan diri bisa Scudetto musim ini ya kan. Terus untuk di handicapnya Wak ya, ada di min 1 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5 Wak ya. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Napoli dengan skor 0-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini datang dari La Liga Spanyol, yang pertemuan antara sang juru kunci kan Real Valladolid versus sang pemuncak klasemen yaitu Barcelona. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim.
Dari sini 5 pertandingan terakhir dari Valladolid, seperti yang gue bilang tadi, juru kunci ya, namanya juru kunci ya kayak gini lah pasti hasil 5 pertandingan terakhirnya lost streak ya kan ya. Sementara di Barcelona di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang ya kan ya. Untuk head-to-head dari kedua tim udah jelas lah ya kan, didominasi sama Barcelona dengan memenangkan 4 kali, sementara Valladolid memenangkan 1 kali ya. Pernah juga Valladolid rupanya tahun 2023 ngebantai Barcelona dengan skor 3-1 ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Valladolid. Di 5 pertandingan kandangnya masih agak lebih mending ya, karena mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan ya kan. Sementara di Barcelona 5 pertandingan tandang yang mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya, waktu di Champions League lawan Dortmund ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-34 La Liga Spanyol. Jadi klasemen sementara bagaimana Valladolid seperti yang gue bilang tadi jadi juru kunci ya, udah 33 kali play ya kan, poinnya baru 16 ya kan. Memang belum layak lah untuk promosi sebenarnya ke La Liga ya kan ya, tapi karena memang udah jatahnya ya gimana, jadi bulan-bulanan aja lah ya kan, jadi lumbung gol aja. Sementara di Barcelona ya sudah nyaman di atas ya kan, sudah beda 4 poin dari Real Madrid, sama seperti Napoli dan Inter Milan ya kan. Di sini Barcelona juga harus memanfaatkan, bukan tidak menutup kemungkinan Madrid bisa nyusul ya, karena selisihnya cuma 4 poin aja ya kan. Jadi di sini Barcelona juga harus bisa win streak lah sampai akhir musim ya kan, kalau memang mau ngunci sebagai juara La Liga musim ini ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia seperti yang gue bilang tadi ya, Barcelona harus bisa memanfaatkan ya kan seluruh match yang ada, seluruh match yang tersisa ya kan. Jadi di sini aku ambil ke Barcelona lagi ya. Apalagi ini lawannya lumbung gol ya, jadi bulan-bulanan aja ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min 2,5 bola ya, kita kasihkan terus ya kan. Terus untuk di over undernya ya, itu ada di over 4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Barcelona dengan skor 0-5. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini dari Liga 1 Prancis yang mempertemukan antara Saint-Étienne versus AS Monaco. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Etienne ya, itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Sementara AS Monaco di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang ya. Ini juga match yang nggak bisa dimanfaatkan sama AS Monaco ya, apalagi di match terakhir lawannya cuma Le Havre ya kan, yang ada di zona degradasi tapi bisa-bisanya ditahan imbang ya kan. Terus untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir jelas masih didominasi sama Monaco ya, dengan memenangkan 4 kali dan sisanya mereka berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Etienne. Di 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sementara dari Monaco di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Tidak terlalu baik pertandingan tandangnya Monaco ya kan Pak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-32 Liga 1 Prancis. Di klasemen sementara Saint-Étienne itu berada di peringkat 17, masuk zona degradasi ya, dan kayaknya udah nggak ketolong lagi kan. Seandainya pun bisa menyusul ya, paling bisa menyusul Angers keluar dari zona degradasi atau menyalip Le Havre ya kan, terus masuk zona playoff lah ya kan. Sementara ini Monaco berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 55 poin, masih ketat persaingan untuk mendapatkan tiket UCL musim depan ya, dan itu bersaingnya sama Lille ya. Jadi di sini kalau Monaco tetap bertahan di peringkat 4 itu cuman dapatnya memang Champions League, tapi kualifikasi nggak masuk langsung ke Champions League-nya kan ya. Jadi ini yang diperebutkan sama AS Monaco dan Lille ya kan. Kalau Lille performanya cukup konsisten ya. Kemarin Monaco sempat berada di peringkat 2 terus 3 terus turun lagi ke 4 karena performanya nggak menentu ya kan. Di sini ya Monaco harus bisa manfaatkan, selisih poin hanya 1 ya kan. Jadi ya tinggal nunggu siapa aja yang terpleset pasti kepotong langsung ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, ini sama seperti Napoli dan Lecce tadi ya, AS Monaco juga masih butuh poin ya kan, nggak ada cerita tolong menolong di sini, nggak ada match fixing ya kan. AS Monaco juga masih ngejar buat Liga Champions musim depan ya kan, tanpa harus lewati jalur-jalur playoff lah ya kan. Jadi di sini aku udah jelas lah ya, ambil ke AS Monaco. Terus untuk di handicapnya ya, ada di min 1/4 bola.
Terus untuk di over undernya ada di under 3,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan AS Monaco dengan skor 0-2. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP masa lagi pastinya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang aku bahasnya sebagai referensi yang jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi. Yang namanya prediksi gak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian, kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp ya kan. Kalau di sini hanya 5 prediksi aja ya kan. Kalau di grup WhatsApp satu harian bola itu satu harian kita prediksi semuanya ya kan. Kita prediksi bareng-bareng biar JP-nya juga bareng-bareng ya. Kalau aku hanya ngasih referensi aja ya kan. Cocok bisa digas, nggak cocok bisa di skip ya kan. Terus jangan lupa follow sosial mediaku yang lain ada Facebook, Instagram, Telegram, terus ada TikTok juga ya kan. Kalau kalian suka main single bet bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram karena setiap hari aku ngasih free tips single bet tuh di Facebook dan Instagram nggak semata-mata tentang prediksi yang di YouTube ini yang ku share di Facebook dan Instagram ya kan. Bisa jadi pertandingan lain ya kan, sama juga seperti TikTok ya kan. Aku kasih referensi juga tapi belum tentu juga sama-sama yang di YouTube, bisa jadi pertandingan lain atau lebih banyak dari YouTube ya kan Pak ya. Jadi kalian bisa follow aja lah ya kan. Cuman itu harus membaca. Kalau ini kan aku jelaskan, kalian tinggal mendengarkan aja ya kan. Kalau main bojal kalian bisa datang ke channel Telegram gua ya, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Terus kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.